Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari Kamis 26 Oktober selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, berita mengenai pimpinan DPR RI yang menilai tradisi yang terwujud dari kebudayaan ini dapat mendukung pembangunan karakter serta menumbuhkan semangat persatuan di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengunjungi Desa Wisata Panggung Alam Kali Andong, Desa Bandung Rejo, Kabupaten Magelang. Berbeda dengan desa wisata lain, Kali Andong menyajikan berbagai tradisi kebudayaan seperti tarian dan jamuan khas Jawa Tengah. Hal ini menjadi destinasi wisata yang menarik dan interaktif. Gus Muhaimin mengajak masyarakat untuk mengunjungi desa wisata Kali Andong karena akses menuju ke sana sudah bagus. Area wisatanya juga bersih dan tertata rapi, serta sajian kebudayaan yang perlu dilestarikan oleh masyarakat. Menurut Gus Muhaimin, tradisi yang terwujud dari kebudayaan dapat mendukung pembangunan karakter dan menumbuhkan semangat persatuan di Indonesia. Selain itu, kebudayaan yang dirangkum dalam kreativitas juga bisa mendukung perekonomian para seniman yang terjun di dalamnya. Nilai-nilai budaya, tradisi, terutama membangun karakter dan semangat persatuan akan terus tumbuh di negeri kita tercinta. Agama dan budaya menjadi perekat persatuan kesatuan bangsa karena apa? Karena di dalam seni dan budaya yang bicara adalah nilai nurani dan kemanusiaan. Disitulah fondasinya. Kita akan terus nguri-nguri, menghidupkan budaya sebagai kekuatan nilai dan moral, sekaligus budaya sebagai kekuatan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif karena bisa menjadi kekuatan penyangga ekonomi di tingkat paling bawah yaitu pedesaan. Di samping itu, Gus Muhaimin juga terus mendorong agar dana desa bisa ditingkatkan secara maksimal karena pembangunan dari bawah merupakan pondasi yang bisa menyokong kebutuhan daerah lain. Dari Jawa Tengah, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai aplikasi administrasi pengaduan masyarakat atau SIDUMAS yang telah ditingkatkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja di lembaga DPR RI. DPR RI mendorong peningkatan inovasi dan optimalisasi sistem pengaduan masyarakat guna memaksimalkan dukungan kepada anggota dewan dalam menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, perlu ada peningkatan pada sistem pengelolaan aduan yang sudah ada. Untuk itu, masukan dari para pakar dan akademisi sangat diperlukan dalam membentuk sistem yang lebih baik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan atau menggunakan cara-cara yang sudah lama, cara-cara yang konvensional, sedangkan perkembangan teknologi semakin maju. Jadi mungkin perlu ditingkatkan pengaduan secara digital, melalui pesan WA, melalui surat elektronik, atau apapun yang intinya kami harus bisa memberikan ruang kepada bentuk pengaduan dalam bentuk apapun. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI, Endang Suryastuti menjelaskan, saat ini tengah dilakukan inovasi berupa aplikasi administrasi pengaduan masyarakat atau SIDUMAS yang diharapkan bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja di lembaga DPR RI. Aplikasi SIDUMAS menjadi salah satu inovasi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan ini. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan Span Lapor di Kementerian Pan-RB dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terutama dalam penanganan pengaduan, dan ini bisa dilihat DPR sudah hampir 90% melakukan penanganan atas aduan yang disampaikan masyarakat. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi soal SIDUMAS, kita beralih ke informasi mengenai Badan Legislasi DPR RI yang menjelaskan mengenai poin krusial yang disepakati ini dalam revisi Undang-Undang Pilkada, yaitu memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari bulan November 2024 menjadi bulan September 2024.
Revisi Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi usul inisiatif DPR RI yang akan dibawa ke rapat paripurna pada masa sidang yang akan datang. Adapun poin krusial yang disepakati yaitu memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari bulan November 2024 menjadi bulan September 2024. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, dengan majunya jadwal pilkada, diharapkan pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan secara serentak pada Januari 2025, sehingga hal ini akan berdampak pada penguatan dan efisiensi sistem presidensial di Indonesia. DPR berharap ini perpu supaya cepat, karena memang mendesak untuk dilakukan. Tapi pemerintah tidak mau nanti ada macam-macam lah, padahal ini kan sebuah kebutuhan mendesak dalam rangka keserentakan pemilu dan juga keserentakan pelantikan. Nah, oleh karena itu DPR menginisiasi, dalam hal ini adalah Badan Legislasi. Kita berharap dengan majunya di September ini, itu nanti pelantikan serentak kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota itu di bulan Januari tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Ini akan memperkuat sistem presidensial kita semakin efisien, ya kan? Kita tidak disibukkan setiap saat pilkada terus-menerus, juga proses pelantikannya yang tidak bersamaan. Sehingga nanti hubungan antara presiden, gubernur, wali kota, bupati itu akan seiring sejalan. Itu filosofinya yang kita ingin bangun. Dalam rapat pleno pengambilan keputusan revisi Undang-Undang Pilkada, sebanyak 6 fraksi menyetujui rancangan undang-undang ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Dodi dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ini tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. APBN di tahun 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis serta memberikan fondasi yang kuat dan berkelanjutan bagi transformasi pemerintahan dan juga ekonomi yang berkelanjutan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali lagi pemirsa di TVR 17, DPR RI ini berharap pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan juga kesehatan di APBN 2024 melalui upaya optimalisasi pendapatan negara serta memperhatikan aspek keadilan dalam sistem perpajakan. DPR RI juga berharap proses regenerasi kepemimpinan di level nasional maupun juga daerah ini dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, serta melahirkan kepemimpinan yang amanah guna mencapai cita-cita besar Indonesia Emas di tahun 2045.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan bahwa APBN tahun 2024 harus tetap menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024, pembangunan IKN Nusantara, serta mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Kinerja anggaran bukan semata menjadi tugas dan wewenang pemerintah. Masyarakat perlu tahu bahwa DPR RI punya andil besar dalam merumuskan RAPBN serta menentukan pengalokasiannya. Dukungan serta politik anggaran yang tertuang dalam RAPBN dilakukan oleh DPR untuk mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dukungan anggaran yang diberikan DPR secara nyata tertuang dalam APBN tahun 2024 melalui peningkatan anggaran di sejumlah sektor strategis. Misalnya, transfer ke daerah pada tahun 2024 mencapai 857,59 triliun rupiah, sedangkan pada 2023 hanya sebesar 814,72 triliun rupiah. Komponen transfer ke daerah terbesar adalah DAU yang mencapai 427,69 triliun rupiah pada tahun 2024. DPR juga berkomitmen meningkatkan anggaran kesehatan sebagai bagian dari upaya menciptakan SDM sehat dan produktif. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar 186,4 triliun rupiah atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023. Berikutnya, DPR dan pemerintah sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 660,8 triliun rupiah atau 20% pada APBN 2024. Ini merupakan bagian dari langkah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Komisi 2 DPR RI juga telah menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar 28,4 triliun rupiah dan Bawaslu RI sebesar 11 triliun rupiah. Anggaran ini disetujui DPR RI sebagai bentuk dukungan guna mendorong kualitas penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk menjalankan kebijakan mandatori bidang pendidikan, Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati anggaran pendidikan sebesar 665,02 triliun atau 20% dari total belanja negara 3.325,1 triliun. Anggaran kesehatan dalam APBN 2024 kami sepakati bersama pemerintah sebesar 187,46 triliun atau 5,6% dari total belanja negara. Arah kebijakan transfer ke daerah tahun 2024 kita dorong untuk sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, menghapuskan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak multiplier yang terukur dan meningkatkan investasi di daerah. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan atas dukungan dan kerjasama di dalam pembahasan rancangan APBN yang sangat konstruktif, baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. DPR menyimpulkan bahwa APBN 2024 akan memainkan peran strategis dalam transisi pemerintahan yang baru. Harapannya adalah bahwa proses regenerasi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah akan berjalan lancar dan kondusif sehingga dapat melanjutkan upaya mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Dukungan anggaran yang diberikan DPR diharapkan dapat semaksimal mungkin diterjemahkan oleh pemerintah menjadi program-program dan kebijakan yang memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, misalnya Presiden Joko Widodo mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14% di tahun 2024 mendatang. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 17 bersama dengan saya Suki Abdul. Pemirsa, ini menurut Presiden Joko Widodo, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air, yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara. Bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami Vincent Aldi berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus gizi buruk di Indonesia masih saja menghantui Indonesia. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana penanganan pemerintah selama ini? Dan dari target 14% juga masih jauh. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Handoyo. Bapak, sebenarnya sejauh ini penanganan dari pemerintah seperti apa Pak untuk gizi buruk? Ya saya kira gini Mas, bahwa stunting ataupun gizi buruk itu sudah menjadi program andalan dan program prioritas nasional. Begitu Bapak Presiden periode kedua itu menjadi salah satu prioritas bagaimana gizi buruk ataupun stunting kita yang sudah akut ya, termasuk menjadi salah satu yang terbesar di dunia, itu menjadi konsen Bapak Presiden bagaimana agar sampai 2024 itu akan sampai target 14%. Itu nggak main-main loh ya, 14% itu suatu target yang sangat besar di saat ketika awalnya itu sampai 30, 27, sekarang kisaran 20. Saya kira suatu hal langkah yang kata kita apresiasi bersama-sama. Cuman memang untuk mencapai 14% sedangkan 2024 tinggal 1 tahun, saya kira suatu pekerjaan yang sangat tidak susah ya, jadi sangat sulit gitu ya. Tetapi karena ini kesulitan bersama-sama dengan kegotong royongan, ya saya kira wajib hukumnya untuk kita bersama-sama untuk menurunkan. Kenapa? Beban dan dampak dari stunting dan gizi buruk itu sangat besar karena kaitannya dengan masa depan. Begitu seorang anak kita yang sudah mendapatkan predikat gizi buruk atau stunting, ancaman kepada kesehatan di masa depan, kemudian kecerdasan di kemudian depan, kemudian di kesehatan di akan depan akan terganggu. Untuk itu saya kira meskipun itu akan sulit untuk mencapai target 14%, COVID-19 kita dengan gotong royong bisa. Makanya dalam rangka untuk
pengendalian dan penanganan pemberantasan stunting kita bersama-sama bergotong royong bisa. Tapi dengan catatan tidak bisa hanya ditetapkan atau dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, boro-boro Bapak Presiden. Untuk itu saya kira ya pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga sampai level RT RW, sehingga menjadi gerakan bersama 1 tahun ini kita turunkan stunting sesuai dengan target 14%. Meskipun pada akhirnya nanti akan sulit terwujud, paling tidak itu mendekati target dari 14% itu. Dengan penurunan stunting yang mencapai level 14% itu, saya kira harapan untuk masa depan anak-anak bangsa itu akan semakin baik. Meskipun 14% itu masih tinggi ya, tetapi kita bertahap ya. Nanti biar periode berikutnya presiden siapapun yang akan memimpin akan melanjutkan bagaimana stunting menjadi masalah yang harus menjadi kita cari solusi bersama gitu. Sudah adakah langkah atau program yang konkret dari pemerintah Pak untuk penanganan stunting? Ya saya kira target utama adalah edukasi bahwa masyarakat harus care, para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif harus care bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia itu menjadi langkah yang paling concern atau yang urgent bagi ketika ibu hamil sampai 2 tahun usia itu adalah masa yang kritis untuk bisa terhindar dari stunting. Untuk itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi yang masif bagaimana menghindarkan stunting, bagaimana kuratif mengobati stunting itu menjadi paling penting. Ketika masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat paham bahwa itu stunting menjadi problem kita bersama, saya kira yakinlah kita akan bisa bersama-sama untuk mengentaskan dari stunting itu. Dari DPR sendiri Pak, adakah ada langkah untuk mengawal dari program stunting ini Pak? Itu udah otomatis ya bahwa Komisi 9 yang bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu fokus bagaimana agar target dari pemerintah dalam ini presiden itu dari 30 sampai 14% 2024 itu terwujud. Bagaimana strateginya? Yaitu harus kolaborasi anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kepala daerah, dalam hal ini kepala desa, kades-kades untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pengentasan stunting itu sendiri. Dan yang kedua adalah ya saya kira ya harus kerja keroyokan, ya tokoh masyarakat kita libatkan, kaum adat kita libatkan, kaum ulama juga kita libatkan dalam rangka untuk pengentasan stunting ini begitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Andoya, yang mana dari DPR RI juga telah menjelaskan bahwa kasus tersebut yang gizi buruk ini tidak hanya menjadi beban dari pemerintah, tetapi jadi kesatuan beban untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya Vincent Aldi dan terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih rekan kami Vincent Aldi. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia.
kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Baik, terima kasih Subki dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Ketua DPR RI harap KSAD Agus Subianto di sini pemimpin TNI Angkatan Darat Cipta Kedamaian pemilu 2024. Nah, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pun menyebutkan di beberapa media bahwa baik pelantikan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang pensiun. Nah, di sini Puan pun berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI AD dalam membantu terciptanya pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang damai. Dan sebagaimana diketahui bahwa pelantikan Jenderal Agus Subianto ini sebagai KSAD atau Kasat dilaksanakan di Istana Negara pada Rabu 25 Oktober 2023 di mana kepemimpinan TNI AD yang baru diharapkan dapat semakin meningkat profesionalitas sebagai alat pertahanan negara. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online atau Komisi 3 DPR RI meminta penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina harus melalui lembaga yang akuntabel. Dibahas di beberapa media, di sini Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni sependapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, di mana masyarakat diminta berhati-hati dalam aksi penggalangan dana untuk Palestina. Dan dengan memastikan bantuan tersebut tersampaikan melalui lembaga terlegitimasi, kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Palestina dinilai sangat baik dan merupakan aksi kemanusiaan yang telah melampaui batas-batas identitas keagamaan. Dan oleh karena itu, pemirsa, antusiasme ini jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Sesuai dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono terkait hal ini, Syahroni pun berharap BNPT dan juga lembaga terkait saling bekerja sama dan mengambil inisiatif perannya dalam memastikan bantuan tersebut tepat dengan sasaran. Nah, pemirsa, itulah tadi headline media online pada hari ini terkait dengan Ketua DPR RI harap Kasat Agus Subianto pemimpin TNI Angkatan Darat ciptakan kedamaian di pemilu 2024 serta Komisi 3 DPR RI meminta penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Palestina harus melalui lembaga yang akuntabel. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Suki. Ya, terima kasih rekan Anggun Oktarini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.